Aristotle Onassis, raja kapal yang paling terkenal pada abad 20. Rahasia dalam bisnis adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Aristotle Onassis lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1906 di Smyrna, sebuah kota Yunani yang makmur di pantai barat Turki. Konon kabarnya, dia lahir dari sebuah keluarga miskin yang hidupnya selalu kekurangan. Onassis tidak pernah mencoba meluruskan pendapat orang banyak tentang masa lalunya. Pada kenyataannya, ayah Onassis adalah seorang pedagang grosir yang berkecukupan. Namun Onassis bukan ahli waris kekayaan ayahnya. Ia tidak akrab dengan ayahnya. Onassis memberontak terhadap setiap bentuk disiplin. Di sekolah, ia bodoh dan suka mencari perkara. Tetapi teman-teman sekelas memuja dia. Walaupun rapor Ari di sekolah jauh dari bagus, bakatnya untuk berdagang dan mencari uang telah nampak sejak dini. Sebuah kisah menggambarkan bakat bisnis Onassis pada masa mudanya. Pada suatu hari, suatu kebakaran terjadi di gedung sekolah di kota tempat kelahirannya. Onassis membeli seonggok pensil bekas kebakaran itu dengan harga murah. Ia membersihkan bagian-bagian yang hangus lalu menjual kembali pensil-pensil itu. Pada usia 17 tahun, ia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya dengan pergi ke Amerika Selatan. Tetapi karena mendapatkan visa tidak mudah, ia mengalihkan perhatiannya ke Argentina. Ia mendengar berita bahwa banyak orang Yunani yang berhasil di sana. Akhirnya Onassis mendarat di Buenos Aires. Tanpa diploma, tanpa pekerjaan, uang dan koneksi orang berpengaruh, Onassis terpaksa mulai dengan melakukan aneka pekerjaan kasar. Ia menjadi kenek tukang batu, kuli pengangkut bata, tukang cuci piring, dan akhirnya menjadi magang instalator listrik di River Plate United Telepon. Bagi seseorang dengan ego yang sehat seperti dia, ini bukan prestasi yang pantas. Pada masa itu, tembakau Yunani terkenal baik, bahkan diklasifikasikan di antara tembakau-tembakau paling enak oleh para ahli. Onassis menulis kepada ayahnya meminta kiriman tembakau. Ayahnya setuju dan mengapalkan kiriman pertama sebagai sampel. Awalnya ia mendatangi pabrik-pabrik kecil, tetapi beberapa minggu berlalu tanpa berita. Akhirnya ia langsung mendatangi firma tembakau terbesar di Argentina. Onassis berhasil mendapatkan kontrak pembelian tembakau. Selanjutnya impian barunya adalah membuat pabrik rokok. Dengan uang hasil tabungannya dan tambahan uang pinjaman dari bank, ia memulai usahanya dengan mempekerjakan 30 orang imigran Yunani. Tetapi wirausaha ini gagal. Usaha ini tidak memberikan keuntungan yang diharapkannya. Onassis tidak kehilangan semangat. Bahkan sebaliknya, ia bertambah gigih. Bisnis impor tembakaunya masih berjalan dengan keuntungan lumayan. Ia mulai mengembangkan suatu gagasan tentang bisnis perkapalan. Bisnis inilah yang akhirnya akan membawa keberuntungannya. Ia membeli kapal pertamanya di Montevideo, Uruguay. Kata kapal sebenarnya tidak tepat, karena apa yang dibelinya lebih merupakan kapal rusak. Rencana Onassis ialah memperbaikinya lalu mengapungkannya kembali. Semua teman Onassis menasehatinya agar mengurungkan niatnya, karena ia akan bangkrut. Onassis melihat kemungkinan, sementara orang lain tidak melihatnya. Kapal berusia 25 tahun itu berhasil mengambang kembali dengan menghabiskan biaya besar. Tetapi kemudian, ketika membuang sauh di lepas pantai, sebuah angin siklon menerpa pelabuhan Montevideo, dan menenggelamkannya. Kegagalan pertamanya sebagai pemilik kapal tidak membuat ia mundur. Ia sudah gandrung akan perkapalan. Apa yang dilakukan pada masa kanak-kanaknya kini akan terulang, tetapi barang bekasnya adalah kapal. Ia kembali membeli 2 buah kapal tua. Kapal ini bernama Miller dan Spinner, yang akan diganti namanya menjadi Onassis Socrates dan Onassis Penelope, sebagai tanda penghormatan kepada kedua orang tuanya. Onassis mulai membangun kekayaannya. Kapal-kapal yang dibeli dengan harga murah lalu dijual kembali kelak menjadi sumber penghasilan utama. Menjelang akhir hayatnya, ia meminta kepada akuntannya untuk mengatakan besar kekayaannya. Akuntannya menjawab bahwa diperlukan waktu 2 tahun untuk seluruh akuntannya menghitung secara terus-menerus nilai uangnya di bank. Ketika ia meninggal pada tanggal 15 Maret tahun 1975, tetap belum memungkinkan untuk menyebut besar kekayaannya.